Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Haji Soekardi yang saya muliakan, para Ustadz yang bergabung pada kajian pagi hari ini yang saya muliakan, Bapak Ibu para pengurus, Bapak Ibu para jamaah kajian online Asyifa, semuanya saja yang saya muliakan. Mari kita awali dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga salawat salam tetap tersampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua nikmat besar yang lebih banyak dilupakan kebanyakan manusia, yaitu sehat dan sempat. Maka kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita sekalian pada pagi hari ini, alhamdulillah kita manfaatkan, kita pergunakan untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu thalabul ilmi, mencari ilmu dalam rangka menambah wawasan, menambah pengetahuan, menambah pemahaman kita tentang syariat agama Allah, agama Islam, agama yang kita cintai ini. Jadi tidak ada sesuatu yang amat sangat bermanfaat yang kita lakukan, ya kecuali kita harus tambah ilmu, tambah wawasan, tambah pengetahuan. Sering sudah saya sampaikan, ilmu apapun dalam syariat Islam ini ketika hanya 1, 2, 3 kali kita mempelajarinya, pasti di sana para jamaah masih banyak kekurangan-kekurangan kita. Ilmu apapun. Makanya kajian-kajian seperti ini, mulai hari Ahad sampai ketemu hari Senin lagi, kita selalu ngaji pada pagi hari ini. Ini semuanya adalah dalam rangka upaya untuk memperbaiki, bahkan menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita yang terkait dengan ibadah mahdhah khususnya, dan juga ibadah-ibadah ghairu mahdhah, termasuk bagaimana kita harus bersikap dan bertingkah laku serta bertutur kata dalam kehidupan kita sehari-hari, hubungannya dengan orang lain. Termasuk kita harus menata hati kita, menjaga hati kita. Bapak Ibu rahmatullah, memang pada akhirnya semuanya muaranya kembali kepada persoalan hati. Jadi semuanya muaranya kembali kepada persoalan hati. Dalam kata singkatnya, seperti yang Rasul dawuhkan, kalau segumpal daging yang ada di dalam hati kita itu baik, semuanya akan menjadi baik. Demikian sebaliknya, kalau segumpal daging yang ada di dalam hati kita itu jelek, semuanya akan menjadi jelek. Dan segumpal daging itulah hati kita. Hati kita. Bahkan konkret para jamaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita betapa memiliki hati yang sehat itu amat sangat bermanfaat
fitini wa dunya hatal akhir. Allah dawuh di dalam surat Asy-Syu'ara, Bu Indri, surat 26, ayat yang ke-88 dan 89. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi Ustaz, 88 sampai 89 ya Ustaz. Nggih, 2 ayat saja. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bapak Ibu para jamaah, di saat nanti harta dan anak-anak kita tidak berguna, di saat yang lain-lain menurut Allah tidak berguna, maka hanya ada satu yang menyelamatkan kita saat kita menghadap Allah, yaitu bahwa kita menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih. Qalbin salim. Dengan hati yang bersih itulah kehadiran kita diterima oleh Allah nanti di akhirat. Qalbin salim. Jadi hati yang selamat, hati yang bersih dari berbagai macam penyakit. Termasuk penyakit hati adalah dengki. Ya, dengki. Ketahuilah para jamaah bahwa dengki itu adalah hasil daripada iri hati. Ya. Dan iri hati itu adalah hasil dari kemarahan. Maka dengki itu para jamaah merupakan cabang dari cabangnya kemarahan, dan kemarahan itu adalah pokok dari pokoknya dengki. Jadi dengki itu merupakan cabang dari cabang kemarahan, cabangnya kemarahan, dan kemarahan itu adalah pokok dari pokoknya dengki. Itulah dengki. Bapak Ibu para jamaah, sesungguhnya dengki itu mempunyai cabang-cabang yang tercela, yang amat sangat banyak, bahkan hampir tidak bisa dihitung. Ya. Jadi dengki itu adalah merupakan mempunyai cabang-cabang yang sangat tercela, yang jumlahnya amat sangat banyak. Oleh sebab itu, para jamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus memberikan sekian banyak penjelasan melalui hadis-hadis beliau tentang tercelanya dengki itu, tentang bahayanya dengki itu. Di antaranya para jamaah, hadis ini sudah sangat populer walaupun ini redaksinya berbeda. Rasulullah SAW beliau bersabda, Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Dengki itu memakan kebaikan-kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Insyaallah. Jadi kalau dalam hidup ini kita dengki, ya, karena teman kita mendapatkan kenikmatan, karena tetangga kita diberikan kenikmatan oleh Allah, lalu timbul rasa dengki, saat itu para jamaah, amal kebaikan kita terbakar, hangus sebagaimana api memakan kayu bakar. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi memang ini tingkatannya di bawah syirik. Kalau syirik itu memang jauh lebih berbahaya. Sehingga di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-88, memang Allah jelaskan, ya, begitu kita syirik itu jamaah,
seluruh amal ibadah kita langsung dihapus oleh Allah. Ya, langsung dihapus oleh Allah. Nah, demikian pula dengan kita memiliki sifat dengki. Yang dengki itu memang adalah penyakit hati. Nah, maka amal ibadah kita juga akan terbakar. Mungkin kalau terbakar itu bisa saja masih ada yang tidak terbakar, terselamatkan. Tetapi kalau syirik memang habis sama sekali jamaah. Amal ibadah kita habis sama sekali para jamaah kalau syirik. Tapi kalau dengki sekedar terbakar, mungkin masih ada sisa-sisa amal ibadah kita yang tidak ikut terbakar. Tetapi bahaya juga. Oleh sebab itu para jamaah rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, beliau juga melarang dengki, ya, melarang kita memiliki sifat dengki, bahkan kita harus menghindari sebab-sebab terjadinya dengki, bahkan buahnya dengki itu. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, la tuhasadu, wa la tuqata'u, wa la tabaghadu, wa la tatabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kamu saling mendengki. La tuhasadu. Janganlah kamu saling membenci. La tuqata'u, saling membenci. Janganlah kamu saling membelakangi. Tabaghadu. Karena itu, kata Rasulullah di penghujung hadis itu, justru yang diperintahkan, dan jadilah kamu bersaudara, wahai hamba-hamba Allah. Hadis muttafaqun alaih ini begitu konkret sama, tidak usah ditafsirkan, kita sudah sangat paham. Jadi janganlah kamu saling iri hati, dengki. Janganlah kamu saling membenci. Dan janganlah kamu saling membelakangi. Justru perintah Rasulullah SAW, jadilah kamu bersaudara, wahai hamba Allah. Bapak Ibu rahmatullah, amat sangat berbahaya kalau hidup ini kita masih memiliki penyakit hati yang namanya dengki, iri hati. Kenapa? Karena ketika kita masih dengki, iri hati itu jamaah, sekali lagi, sulit kita untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat sulit kita untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita masih memiliki sifat dengki, iri hati. Nanti akan dijelaskan oleh hadis Rasulullah dengan konkret, ya, kenapa dengki, iri hati itu sangat dilarang. Ya. Nah, oleh sebab itu para jamaah, ada sebuah cerita dari sahabat Anas radhiyallahu an. Sahabat Anas ini berkata, kami pada suatu hari duduk di sisi Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, kata Rasulullah kepada Anas, yatlu alaikumul an min hadal fajji rajulun min ahlil jannah. Akan muncul atas kamu sekarang dari jalan ini seorang laki-laki dari penghuni surga. Masya Allah. Betapa terkejutnya sahabat Anas, bahkan mungkin sahabat-sahabat yang lain, ketika Rasul dawuh akan muncul seorang laki-laki dari jalan ini yang dia adalah min ahlil jannah, termasuk penduduk surga. Jadi kalau Rasulullah sudah dawuh bahwa orang itu
calon penduduk surga, ya sudah menjadi jaminan. Ya. Sebagaimana Rasulullah dawuh sudah mendengar sandalnya Bilal bin Rabah itu ada di dalam surga, itu memang sudah jaminan. Ya, itu memang sebuah jaminan dari Rasulullah SAW. Ketika beliau dawuh akan muncul atas kamu seorang dari jalan ini, seorang laki-laki dari penghuni surga. Maka tidak lama kemudian, lalu muncul seorang laki-laki dari golongan Ansor yang menghilangkan air bekas wudhunya dari jenggotnya. Jadi tak tahu langsung datang seorang laki-laki, dan orang laki-laki itu ternyata termasuk golongan Ansor. Orang-orang Muslim yang membantu saudara-saudaranya Muslim yang hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Itulah sahabat Ansor. Ya. Saat lewat itu sahabat Ansor sambil membersihkan air bekas wudhunya, termasuk yang masih menempel di jenggotnya, dibersihkan. Ya. Ia telah menggantungkan kedua sandalnya pada tangan yang kiri. Jadi sandalnya dibawa dengan tangan kiri. Lalu ia mengucapkan salam. Ia kemudian mengucapkan salam. Manakala esok harinya, maka Rasulullah SAW bersabda seperti apa yang disabdakan tadi, lalu muncul laki-laki itu. Dan beliau bersabda seperti itu pada hari yang ketiga. Lalu muncul laki-laki itu. Sampai hari yang ketiga, beliau sabda seperti tadi, ya tulu alaikumul an min hadzal fajji rajulun min ahlil jannah. Sampai hari ketiga, Nabi masih dawuh seperti itu, dan muncul orang laki-laki itu juga. Manakala Rasulullah SAW berdiri, maka laki-laki itu diikuti oleh Amr bin As. Lalu Amr bin As berkata kepadanya, kepada orang laki-laki tadi, sahabat Ansar tadi itu, sesungguhnya saya saling mencela dengan ayahku, tukaran. Sahabat Amr bin As ini bertengkar dengan ayahnya. Lalu saya bersumpah bahwa saya tidak masuk kepadanya selama 3 hari. Artinya karena bertengkar dengan ayahnya, sahabat Amr bin As ini, dia tidak mau ke rumah ayahnya sampai 3 hari. Karena tidak mau ke rumah ayahnya sampai 3 hari, lalu sahabat Amr bin As ini, kalau kamu berpendapat bahwa kamu mengungsikanku ke rumahmu sehingga lewat 3 hari, maka saya laksanakan. Artinya kalau boleh selama 3 hari itu saya tidak ke rumah ayah saya karena saya habis bertengkar, lalu saya ingin mengungsi ke rumahmu, saya ingin menginap di rumahmu selama 3 hari, apakah boleh? Ternyata laki-laki itu menjawab, iya, boleh, silakan bermalam di rumah saya. Lalu Abdullah bin Amr bin As ini, atau Amr bin As ini, Abdullah Amr bin As ini, bermalam di rumah laki-laki itu selama 3 hari 3 malam. Maka para jamaah Rasulullah, apa yang dilihat oleh Abdullah bin Amr ini? Selama bermalam 3 hari di rumah orang yang disebutkan oleh Rasulullah min ahlil jannah itu. Maka Abdullah bin Amr tidak melihat laki-laki itu bangun sedikit pun dari malam hari. Tidak tahajud, ya tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Tidak bangun di malam hari. Selama 3 hari itu. Hanya saja apabila berbalik-balik di atas tempat tidurnya, ya, di atas tempat tidurnya, maka ia menyebut Allah Ta'ala dan tidak bangun sehingga ia bangun untuk melakukan sholat subuh. Jadi ketika dia berbalik-balik badannya, dia selalu zikir kepada Allah. Itu toh, tidak sholat sunnah malam. Bahkan dia hanya begitu mendekati subuh, mungkin mandi, ambil air wudhu, terus ikut sholat subuh aja berjamaah. Begitu. Abdullah bin Amr terus berkata, melihat
orang yang disebutkan oleh Rasulullah ahlul jannah itu kok nggak ngapa-ngapain ya? Kok biasa-biasa saja ya? Yang dilakukan juga biasa-biasa saja. Tidak bangun malam hari, tidak sholat tahajud. Hanya ketika bangun sendiri dia berzikir kepada Allah, gitu aja. Waktunya subuh, baru kemudian sholat subuh. Itu membuat Abdullah bin Amr tanda tanya. Apa ya yang istimewa dari orang Ansar yang disebutkan oleh Rasulullah min ahlil jannah ini? Akhirnya Abdullah bin Amr berkata, hanya saja saya tidak mendengar. Ya. Ia berkata kecuali kebaikan. Ternyata yang dilihat oleh Abdullah bin Amr terhadap laki-laki min ahlil jannah itu jamaah, dia laki-laki itu tidak pernah ngomong yang tidak baik. Tidak pernah berbicara dengan pembicaraan yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu jamaah Allah, di awal tadi sudah saya sampaikan, hati kita ini menjadi penentu. Ketika hati kita baik, yang keluar di sini pun mesti baik. Yang kita lihat juga mesti yang baik. Yang kita dengar juga mesti yang baik. Yang kita lakukan mesti yang baik. Yang kita ucapkan mesti yang baik. Jika berangkat di qalbin salim, hati yang sehat. Jadi Abdullah bin Amr itu tidak melihat sesuatu hal yang istimewa, sesuatu hal yang berlebihan yang dilakukan oleh orang laki-laki min ahlil jannah itu. Hanya yang dilihat orang laki-laki itu para jemaah tidak pernah ngomong kotor. Tidak pernah berkata kecuali kebaikan. Maka ketika lewat 3 hari, Abdullah bin Amr nginep di rumah orang itu, dan saya hampir saja merendahkan amalnya. Abdullah bin Amr itu karena tidak melihat apa-apa, dia hampir merendahkan amalnya, mengejek apa yang dilakukan oleh orang laki-laki sahabat Ansar tadi. Kok ngono ae kalau bahasa kita? Kan saya juga bisa kalau hanya gitu. Ya juga nggak bangun malam, nggak ngapa-ngapain. Hanya waktu subuh aja ya sholat subuh biasa. Waktu dia bangun sedikit-sedikit wiritan, zikir biasa. Itu pun bisa saya lakukan, kata Abdullah bin Amr. Sehingga Abdullah bin Amr hampir merendahkan amalnya orang laki-laki tadi itu. Maka kemudian Abdullah bin Amr ini berkata, "Hei hamba Allah," maksudnya orang laki-laki tadi, "tidak ada di antara saya dan ayahku suatu kemarahan dan putus hubungan. Tetapi saya mendengar Rasulullah SAW bersabda begini-begini. Lalu saya menghendaki untuk mengetahui amalmu. Maka saya tidak lihat kamu melakukan amal yang banyak. Karena tidak ada yang istimewa yang dilihat oleh Abdullah bin Amr terhadap laki-laki min ahlil jannah tadi itu. Ya, akhirnya Abdullah bin Amr mengatakan, lalu apa yang menyampaikan kamu kepada demikian? Apa yang menyampaikan kamu, kemudian kamu itu disebut oleh Rasulullah min ahlil jannah, itu apa? Abdullah bin Amr sampai secara terang-terangan ya, ingin tahu apa amalmu. Saya melihat kamu 3 hari 3 malam biasa-biasa saja. Kamu juga nggak bangun malam, kamu nggak baca Al-Quran, kamu nggak ngapa-ngapain. Tapi kok kamu dikatakan oleh Rasulullah min ahlil jannah? Sehingga sekali lagi Abdullah bin Amr ini bertanya, lalu apa yang menyampaikan kamu kepada demikian? Maka laki-laki itu menjawab, tidaklah iya selain apa yang kamu lihat. Artinya, ya yang saya lakukan, ya itu yang kamu lihat itu, Abdullah bin Amr. Itu yang saya lakukan, tidak ada yang saya rahasiakan. Ya itu saja yang saya lakukan. Waktunya sholat ya sholat, waktunya mungkin ngaji ya ngaji, waktunya tidur ya tidur, waktunya saya kerja ya kerja. Ya itu saja yang kamu lihat, itu apa yang saya lakukan, ya itu tidak ada yang saya rahasiakan, tidak ada yang saya tutup-tutupi. Itu jawabnya orang laki-laki min ahlil jannah tadi. Maka kata Abdullah bin Amr, manakala saya berpaling, artinya Abdullah bin Amr mau pulang, sudah mau pamit begitu, maka ia memanggilku
min ahlil jannah, orang laki-laki min ahlil jannah tadi, ketika Abdullah bin Amr mau pamit pulang, karena tidak melihat sesuatu yang istimewa yang dilakukan oleh orang laki-laki min ahlil jannah tadi, ketika mau pamit pulang, maka orang laki-laki itu tadi memanggil Abdullah bin Amr. Ya, maka ia memanggilku, lalu ia berkata. Nah, ini kuncinya, nggih? Ini kuncinya. Jadi apa kata laki-laki min ahli jannah itu? Tidaklah itu selain apa yang kamu lihat. Jadi tetap saja dia menegaskan, ya apa yang kamu lihat itu Abdullah bin Amr yang saya lakukan, tidak ada yang lain. Sekali lagi tidak ada yang lain. Nah, ini kuncinya. Hanya saja, sekali lagi, hanya saja saya tidak mendapatkan dalam diriku suatu tipu daya dan kedengkian terhadap seorang dari kaum muslimin atas kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi ternyata yang menyebabkan Rasulullah SAW menyebutkan laki-laki itu min ahlil jannah hanya satu. Dia tidak pernah punya rasa dengki, iri hati, hasud kepada kaum muslimin siapapun mereka yang telah diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Lagi-lagi jamaah, jaga hati. Jadi iri hati, hasud, dengki itu kan timbul karena kita melihat orang lain diberikan kenikmatan oleh Allah yang lalu kemudian kita ingin kenikmatan itu diberikan oleh Allah juga kepada kita. Kalau perlu yang diberikan oleh Allah kepada seseorang tadi, ambil saja ya Allah dan itu berikan kepada saya. Itulah dengki, iri hati, hasud. Itulah dengki, iri hati, hasud. Merasa tidak ridho, merasa tidak senang ketika orang lain diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya kembali kepada Asy-Syu'ara, ya, ayat yang ke-89 tadi. Illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Jadi hanya karena hati yang sehat, hati yang selamat, yang bersih dari sifat-sifat yang tidak baik tadi, bersih dari segala macam penyakit hati tadi, jamaah, yang menyebabkan nanti di akhirat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan qalbin salim yang menyebabkan Allah menerima kita nanti di akhirat itu. Karena sekali lagi, berangkat dari qalbin salim, semuanya menjadi salim. Ya. Jadi berangkat dari qalbin salim, semuanya akan menjadi salim. Tapi kalau berangkat dari sebaliknya, kalau berangkat dari qalbin su'in, hati yang jelek, semuanya akan menjadi jelek. Begitu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga artinya jamaah, ketika orang itu memang hatinya sudah baik, semuanya jamaah menjadi baik. Perilakunya baik, tutur katanya baik, sikapnya baik. Tidak pernah punya rasa iri hati, dengki kepada siapapun yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah bersyukur, alhamdulillah, tetangga saya semakin makmur, alhamdulillah, teman saya semakin, status sosialnya di masyarakat semakin meningkat, semakin banyak yang menghormati beliau. Harusnya seperti itulah jamaah. Kita menyikapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat ini. Ya, karena pada akhirnya para jamaah, sekali lagi pada akhirnya para jamaah, apapun yang terjadi dalam kehidupan hamba Allah di dunia ini, tidak ada yang bisa lepas dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya sudah disetting oleh Allah sedemikian rupa. Kenapa Pak Agus menjadi begini? Kenapa Pak Qadar menjadi begini? Kenapa Bu Indri menjadi begini? Kenapa
Bu Juni Ekawati menjadi begini, Bu Pestariati menjadi begini. Tidak ada yang bisa lepas dari kehendak Allah, takdir Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kemudian kita sadari, ngapain kita iri hati, dengki, benci? Kenapa? Kan berarti kita membenci Allah itu. Ya, kita membenci Allah itu. Tidak ridho kita kepada Allah. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Nah, jamarullah. Abdullah bin Amr akhirnya berkata kepadanya, kepada laki-laki yang ahlil jannah tadi, itulah yang menyampaikanmu. Iya, kata laki-laki. Dan itulah saya, kata Abdullah bin Amr, tidak mampu melakukannya. Allahu Akbar. Oke. Jadi Abdullah bin Amr ini begitu sudah disampaikan, hanya saya tidak pernah membenci kepada siapapun, saya tidak pernah iri hati kepada siapapun. Maka Abdullah bin Amr mengatakan, itulah saya yang tidak bisa melakukannya. Memang berat menghilangkan rasa dengki, iri hati, hasud dalam hati ini. Berat jamaah. Memang berat. Sekaliber sahabat Abdullah bin Amr saja mengatakan, itulah saya tidak mampu untuk melakukannya. Dan cerita panjang ini tadi para jamaah, itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Artinya, apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah terhadap seorang laki-laki min ahlil jannah itu hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Jadi jamaah, intinya sekali lagi, hati. Ketika hidup ini kita tidak punya sifat iri hati, dengki, hasud, selamat kita dunia sampai akhirat. Ini pasti kita akan selamat dunia sampai akhirat. Karena itulah para jamaah, Rasulullah SAW mengingatkan kita dan memberitahu kita jamaah. Ini yang saya maksud berat memang. Lalu hidup ini benar-benar lepas dari sifat hasud tadi itu memang berat para jamaah. Tapi harus kita latih, harus kita lawan. Harus kita latih dan harus kita lawan. Kenapa menjadi berat? Ini penjelasan Rasulullah. Salasun la yanju minhunna ahadun. Adzannu wattiyara wal hasad. Wa sa'uhaddithukum bil makhraji min dhalik. Idza duninta fala tuhaqqik. Wa idza tatayyarta fa'amdi. Wa idza hasadta fala tabghi. Ini jamaah yang menjadi berat, tapi memang harus dilawan. Memang harus dilatih. Apa diantaranya? Sabda Rasulullah ini menjelaskan 3 perkara. Tidak seorang pun selamat dari 3 perkara itu. InsyaAllah. Jadi 3 perkara, tidak seorang pun selamat dari 3 perkara itu. Pertama, jemaah, buruk sangka. Suudzon. Begitu mudahnya kita suudzon kepada orang lain. Maka ya Allah, kadang-kadang yang saya secara pribadi bolak-balik gini. Ketika jejer sholat berjamaah dengan orang yang secara lahiriah iki sholat kok ya mau gawe kaosan oblong, celana jin sisan, itu mau tidak mau timbul suudzon, tapi terus harus dijaga. Saya langsung kembalikan, mungkin dia lebih dicintai oleh Allah daripada saya yang pakai baju putih, kopiahan, rapi. Mungkin dia yang lebih dicintai oleh Allah. Harus begitu jamaah. Harus begitu jamaah. Begitu mudahnya kita menilai secara lahiriah kepada orang lain, sehingga menimbulkan suudzon itu tadi. Buruk sangka itu jamaah. Ya. Masya Allah, berat.
Ini sangat berat para jamaah. Begitu lihat orang, sudah mudah kita memang untuk suudzon itu. Karena itu bahasa Rasulullah, 3 hal yang tidak seorang pun selamat dari 3 hal itu. Pertama, suudzon jamaah, buruk sangka. Yang kedua apa jamaah? Tanda-tanda sial. Jadi kadang-kadang timbul perasaan kita, nanti saya kalau hari ini pergi, nanti saya kena ini, kena itu. Ya, kalau saya melakukan ini nanti, merasa nanti setelah kita melakukan itu akan timbul kesialan. Itu juga selalu ada dalam kehidupan kita. Nah, nanti gimana caranya? Itu ada solusi dari Rasulullah. Dan yang ketiga, 3 perkara yang sangat sulit kita selamat dari 3 perkara yang terkait dengan kajian kita pada hari ini adalah tentang dengki. Masya Allah. Maka saya bilang tadi kan, amat sangat sulit. Karena kata Rasulullah, 3 perkara tidak seorang pun selamat dari 3 perkara itu. Yang pertama buruk sangka, suudzon. Yang kedua tanda-tanda sial. Yang ketiga adalah dengki, iri hati. Tetapi karena itu sebuah penyakit hati, dan itu memang dilarang dalam syariat, tetap saja para jamaah, kita wajib untuk ikhtiar sekuat kita untuk menghindari sifat dengki, iri hati tersebut. Karena selama kita masih punya sifat dengki dan iri hati tersebut, sekali lagi para jamaah, kehadiran kita di akhirat nanti jika masih membawa hati yang berpenyakit, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Makanya para jamaah Allah, lagi-lagi ayo sama-sama ya melatih. Bukan ustadz itu kemudian sudah tidak punya penyakit itu sama sekali, tidak. Masih ada jamaah. Tapi harus terus dilawan. Ya, harus dilawan. Karena sekali lagi, itu menjadi penghalang kita untuk masuk surganya Allah. Itu menjadi penghalang kita nanti di akhirat diterima oleh Allah. Illa biqalbin salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Itu yang menerima, yang menyebabkan Allah menerima kehadiran kita di akhir. Nah para jamaah, dan aku kata Rasulullah, dan aku ceritakan kepadamu jalan keluar dari demikian itu. Nah, ada jalan keluarnya. Ketika kita terkena 3 penyakit itu, Rasulullah pun memberikan jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Apabila kamu disangka buruk, ya, janganlah kamu buktikan. Jadi kalau kemudian orang itu menyangka kita buruk, maka jangan dibuktikan, biar orang yang menyangka kita buruk tadi itu, oh enggak itu baik. Enggak ternyata. Orang itu baik ternyata. Jadi jangan dibuktikan. Ketika ada orang yang menyangka kita buruk, maka untuk menghilangkan suudzon tadi, jangan dibuktikan. Ya, itu solusi yang diberikan oleh Rasulullah. Yang kedua, apabila kamu melihat tanda sial, maka teruskanlah. Nah, jadi kalau kita merasa, nanti saya kalau keluar hari ini jam sekian nanti terjadi begini, begitu, dan sebagainya, maka kata Rasulullah, teruskanlah. Ya, jangan berhenti karena takut sial tadi itu, jangan. Ya, teruskanlah, lakukan. Insya Allah tidak ada apa-apa. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Ya tentu semuanya kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita melihat tanda-tanda sial, maka kata Rasulullah, teruskanlah, lakukan saja. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Dan apabila kamu dengki, iri hati, maka janganlah kamu melewati batas. Jadi kalau kita timbul rasa dengki, rasa iri itu, apa kata Rasulullah? Solusinya minimal kedengkian kita jangan melewati
batas. Kalau misalnya sak sritai, ya wis lah, sak srit bahasa Jawanya. Oh, anjane. Oh ya, maaf, maaf. Masya Allah. Ya sudahlah. Ya itu namanya jangan melewati batas. Kalaupun timbul sebentar, langsung turunkan. Langsung kita turunkan. Sifat dengki, begitu timbul, langsung kita turunkan. Oh iya, mungkin Allah memang menakdirkan dia memang harus seperti itu. Dan seterusnya. Dan seterusnya sudah diturunkan. 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 Jangan sampai melewati batas. Ya, sifat dengki kita itu. Bahkan, kalau bisa para jamaah, ya benar-benar harus kita hindarkan, harus kita tinggalkan. Ya. Harus kita tinggalkan. Para jamaah rahimahullah, dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW, beliau juga bersabda, "Dabba ilaikum da'ul umami qablakumul hasad wal baghdha hiyal halikatu la aqulu halikatu sya'ri walakin halikatu din walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la tadkhulunal jannah hatta tu'minu walan tu'minu hatta tahabbu ala unabbi'ukum bima yuthbitu dhalika lakum afsus salama bainakum." Jadi agar kita selamat para jemaah, okay, telah merangkak kepadamu penyakit umat sebelum kamu. Ya. Jadi kalau hadis sebelumnya memang Rasulullah sudah mengatakan tidak seorang pun akan selamat dari 3 perkara. Nah ini ditegaskan lagi. Telah merangkak kepadamu penyakit umat sebelum kamu. Jadi penyakit umat terdahulu, ya, itu juga merasuk ke kita. Merangkak ke kita. Yaitu apa? Dengki dan kebencian. Ya. Maka kata Rasulullah jamaah, kebencian adalah pencukur. Aku tidak mengatakan pencukur rambut, tetapi ia adalah pencukur agama. Masya Allah. Jadi kalau kita itu punya sifat iri hati, dengki, itu pencukur agama. Masya Allah. Ya. Demi zat yang Muhammad ada dalam kekuasaannya, kamu tidak akan masuk surga sehingga beriman. Dan kamu tidak akan beriman dengan sempurna sehingga kamu saling mencintai. Karena itu kata Rasulullah, maukah aku ceritakan kepadamu apa yang dapat mengokohkan demikian, mengokohkan iman, mengokohkan saling mencintai? Maka kata Rasulullah, sebarkanlah salam di antara kamu. Masya Allah. Jadi para jamaah, penyakit umat-umat terdahulu yang juga kemudian menulari kita. Kita juga ikut mendapatkan penyakit atau melakukan penyakit-penyakit yang umat-umat terdahulu itu apa? Itu tadi. Dengki dan kebencian. Dan kebencian itu jamaah adalah pencukur agama. Bisa merusak agama. Maka kata Rasulullah, demi zat yang Muhammad ada di dalam kekuasaannya, kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Dan kamu tidak akan beriman dengan sempurna sehingga kamu saling mencintai. Jadi jamaah, kita tidak akan bisa masuk surga kecuali kita membawa iman. Dan iman kita selamanya tidak akan bisa sempurna kecuali dengan kita saling cinta, mencintai di antara kita. Pertanyaannya para jamaah, kenapa kita bisa saling cinta, mencintai di antara kita? Karena hati kita bersih dari berbagai macam penyakit. Tidak punya sifat iri hati, dengki kepada orang lain. Itulah yang menyebabkan kemudian kita bisa saling cinta, mencintai di antara kita. Tapi kalau masih suudzon, masih saling membelakangi, masih saling hasud, dengki, iri hati, tidak mungkin timbul rasa cinta mencintai di antara kita.
Dan iman yang ada pada diri kita baru menjadi iman yang sempurna. Sekali lagi jamaah, jika kita sudah mampu membebaskan seluruh penyakit hati, yang ketika kita sudah bebas dari seluruh penyakit hati, saat itulah jamaah kita baru bisa saling mencintai di antara kita. Kalau masih ada penyakit dalam hati, terutama hasud, iri hati, dengki, sulit jamaah kita untuk bisa menimbulkan saling cinta, mencintai. Padahal surga tidak akan dibuka pintunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika saya dengan panjenengan hanya membawa iman, tetapi iman belum sempurna. Surga pun sulit pintunya dibuka oleh Allah ketika sekedar membawa iman, tetapi iman kita belum sempurna. Kesempurnaan iman kita jamaah, sekali lagi tandanya adalah kita saling tahabbu, saling cinta mencintai di antara kita, dan saling cinta mencintai di antara kita itu timbul karena kita tidak punya sifat iri hati, dengki, hasud, bahkan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Itu baru kita bisa saling cinta mencintai di antara kita. Maka dalam rangka mengokohkan dan menyempurnakan iman kita, mengokohkan agar kita saling cinta mencintai itu, solusi yang diberikan oleh Rasulullah adalah afsus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Insya Allah sudah pernah saya kupas. Kenapa? Dengan salam saja itu menjadi penyempurna iman kita, sudah pernah saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan terdahulu. Jadi jangan hanya dilihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau lihat kalimatnya simpel-simpel saja, tetapi sesungguhnya ada makna dahsyat di dalam salam yang kita sampaikan kepada saudara kita itu. Sehingga menimbulkan sekali lagi saling cinta mencintai di antara kita sekalian. Bapak Ibu rahmatullah. Rasulullah SAW, beliau mengingatkan kita, kadal faqru ayakunal kufra, wa kadal hasadu ayyaglibal qadar. Masya Allah. Okay? Ini hadis dari Abu Muslim. Okay. Jadi para jamaah, kenapa kita dilarang untuk dengki, iri hati? Ya, dengan perhatikan sabda Rasulullah ini. Hampir kemiskinan itu menjadi kekufuran. Kadal faqru ayyakuna kufra. Hampir-hampir kefakiran itu menyebabkan orang menjadi kufur. Dan itu yang terbukti para jamaah. Ya, upaya-upaya mereka untuk bisa memurtadkan saudara-saudara kita muslim itu diantaranya adalah karena ini. Sehingga bahasa saya para jamaah, lapar itu sakit jamaah. Ketika kemudian ada saudara kita yang lapar, kita menutup mata, tidak peduli sama sekali, lalu ada orang yang datang untuk mempedulikan nasibnya, pastinya akan sangat mudah untuk mengikuti apa saja yang mereka mau. Sehingga memang itu yang terjadi. Bahkan pernah seorang lulusan IAIN hanya gara-gara biar bisa jadi Pak Lurah menjual imannya. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Walaupun kita tahu bahwa iman maupun tidak iman itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya dengan jenengan sebagai seorang muslim, ya ikhtiarlah. Jangan sampai kita kemudian menjadi fakir, menjadi miskin. Yang ketika kita fakir atau miskin itu sangat mudah jamaah diumbang-ambingkan oleh kondisi yang ada. Sangat mudah. Bahkan hati-hati, kita sudah masuk di tahun politik. Jangan sampai karena uang 500.000, jangan sampai karena uang hanya sekedar segitu, nanti kita sengsara minimal 5 tahun. Naudzubillah min dzalik. Ya, kita harus berpikir yang logis dan berpikir yang jenis, yang jernih maksudnya. Berikutnya jamaah,
Hampir kedengkian itu, Masya Allah, ini loh jamaah, yang menjadi luar biasa seperti yang tadi saya sampaikan. Hampir kedengkian itu mengalahkan qadar Allah, ketentuan Allah. Nah, itu tadi, tak? Jadi kalau kita ini iri terhadap orang lain, dengki terhadap orang lain yang telah diberikan anugerah ini dan itu oleh Allah, itu kan seperti kita ini tidak menerima takdir Allah, qadar Allah yang terjadi pada saudara kita yang lain itu. Jadi hampir kedengkian itu mengalahkan takdir Allah. Masya Allah. Padahal dalam hadis qudsi dinyatakan, ya, wa malam yardo biqodoi falyatlub robban siwaya. Siapa yang tidak ridho dengan takdirku, kata Allah, maka carilah Tuhan selain saya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jamaah Allah, tidak mungkin dalam hidup ini kita mencari Tuhan selain Allah. Karena selain Allah itu bukan Tuhan. Selain Allah itu Tuhan, iya, bukan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita ini tidak ridho atas takdir Allah, atas ketetapan Allah, kata Allah, silakan cari Tuhan selain saya. Insya Allah. Karena itu kebencian itu, kedengkian itu jamaah, hasud itu jamaah, itu seakan-akan mengalahkan takdir Allah. Makanya itu kita tidak boleh hasud, tidak boleh dengki, tidak boleh iri hati. Karena seakan-akan kita mengalahkan takdir Allah. Sementara kita sudah tahu bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir, kuasa terhadap segala sesuatu, menguasai seluruh makhluknya ini jamaah. Itu Allah. Sehingga kalau Allah menakdirkan orang ini begini, yang menurut kita kok enak-enak, maka tetap saja kita dilarang untuk hasud, dilarang untuk iri hati, dilarang untuk dengki. Kenapa? Itulah yang sudah dikehendaki oleh Allah. Ya, itulah yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk saudara kita. Jangan menimbulkan iri hati yang kemudian itu menjadi sebab kita tercela di dalam hidup ini. Ya, menjadi sebab kita tercela di dalam hidup ini. Jamaah rahmatullah. Karena itu diriwayatkan bahwa Nabi Musa alaihissalam ketika tergesa-gesa kepada Tuhannya yang maha tinggi, maka beliau melihat pada naungan arsy seorang laki-laki itu di tempatnya. Beliau berkata, Nabi Musa ini berkata, sesungguhnya orang ini adalah mulia di sisi Tuhannya. Lalu ia meminta kepada Tuhannya yang maha tinggi agar memberitahukan nama laki-laki kepadanya. Tapi dia, Allah, tidak memberitahukannya. Dan dia berfirman, Allah berfirman, saya ceritakan kepadamu amal perbuatannya 3 perkara, yaitu sehingga ada orang laki-laki sampai ada di arsy yang sangat mulia itu, kata Nabi Musa. Tapi ketika Nabi Musa tanya, siapa laki-laki itu ya Allah? Nabi Musa tidak memberitahu namanya. Allah tidak memberitahu namanya maksud saya kepada Nabi Musa. Tapi Allah hanya cerita tentang amalnya. Ya. Jadi Allah tidak memberitahukannya namanya, tetapi memberitahukannya tentang amalnya. Kata Allah, 3 perkara, yaitu amalnya itu, ia tidak dengki kepada manusia atas apa yang dianugerahkan kepada mereka. Masya Allah. Ya, jadi kemuliaan yang luar biasa. Sehingga Nabi Musa melihat seorang laki-laki, ya, yang berada di arsy, ya. Itu yang pertama, amalnya kata Allah, ia tidak dengki kepada manusia atas anugerah apapun yang diberikan kepada mereka. Yang kedua, para jamaah, amalnya yang kedua, ia tidak durhaka kepada orang tuanya. Sudah beberapa kali juga saya sampaikan, ya, begitu luar biasa Allah mendudukkan kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah kedua orang tua kita itu. Ya. Jadi setiap ayat,
setelah Allah memerintahkan agar kita beribadah kepadanya, mengabdi kepadanya, ya, kita mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, langsung jamaah ayatnya wabil walidaini ihsan. Ya, jadi begitu kita sudah diperintahkan taat kepada Allah, yang kedua Allah memerintahkan langsung taatlah, baiklah kepada kedua orang tua kita. Maka yang menyebabkan seorang laki-laki tadi bisa duduk di arsy itu, yang kedua adalah ia tidak durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, ia tidak berjalan dengan mengadu domba. Insya Allah. Ya. Jadi tidak mengadu domba, lalu tidak durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang pertama, tidak pernah memiliki rasa dengki kepada manusia dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka. Demikian pula Nabi Zakaria alaihissalam. Dia pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, orang yang dengki adalah musuh nikmatku. Ini para jamaah, intinya apa yang disampaikan oleh Nabi Musa menjelaskan firman Allah. Nabi Zakaria menjelaskan firman Allah. Kata Allah, orang yang dengki adalah musuh nikmatku, marah kepada qadhaku, serta tidak ridho dengan pembagianku yang telah aku bagikan di antara hambaku. Maka para jamaah, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengingatkan kita, akhwafu ma akhafu ala ummati ayyaksura fihimul mal fayatahasaduna wa yaqtatilun. Ini peringatan Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, yang paling aku takuti atas umatku adalah bahwa harta banyak pada mereka, hartanya banyak pada mereka, lalu mereka saling mendengki dan bahkan saling membunuh. Memang jamaah dalam kondisi fakir tidak boleh, tetapi hati-hati ketika dalam kondisi kita diberikan kelimpahan rezeki yang banyak oleh Allah, jangan sampai kemudian itu menimbulkan saling dengki, bahkan menyebabkan saling membunuh. Maka insya Allah, kalau semuanya kita atur dan kita manage sesuai dengan petunjuk Al-Quran maupun hadis, apapun yang Allah anugerahkan kepada kita akan menjadi sebuah kebaikan untuk menuju keselamatan dan kebahagiaan kita, hidup fid dini wa dunya wal akhirah. Demikian para jamaah yang dapat kami sampaikan, dan kami kembalikan kepada Pak Agus. Monggo Pak Agus.